Orang beriman ketika diuji, dia yakin musibah, sakit, penderitaan, kesulitan pasti tidak akan melebihi batas kemampuannya. Pasti itu. Oleh karena itu, orang yang diuji berbagai kesulitan, penderitaan termasuk sakit yang dia derita, meyakini pahala yang besar asbab karena kesabarannya. Meyakini pahala yang besar bagi yang bersabar dalam menghadapi musibah. Ini dia. Kan ayatnya sudah kita baca tadi ya. Harus yakin pahala yang besar. Tadi salah satu di antaranya sudah dibaca. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya tadi itu pahala tanpa batas. Alangkah besar pahalanya tanpa batas karena kesabarannya. Yang kedua, mengimani semua musibah yang terjadi itu merupakan takdir Allah atau qadarullah. Banyak hal-hal yang gak terduga dalam hidup ini. Terpaparnya di mana ya? Perasaan aman-aman aja. Kenanya di mana gitu. Tapi ini di pasar induk bahkan gak pakai masker. Bukan cuma ratusan orang, ribuan orang setiap hari seperti itu. Toh mereka aman-aman saja. Jangan salah mengartikan. Waspada itu lebih selamat dibandingkan sembarangan. Karena kalau sudah kena, kata orang baru nyaho gitu loh ya. Itu katanya ya kan. Maka hati-hati saja dan jangan takabur. Virus ini memang betul-betul ada. Tidak bisa diingkari. Virus ini memang betul-betul nyata gitu loh. Nggak terlihat tapi gejolaknya. Dan berapa sudah angkanya hari ini? Sejak bulan Maret 2020. 1.800.000 sekian. Kalau yang sembuh 1.700.000 sekian. Yang meninggal sudah angka di atas 55.000 sekian. Itu yang terdata. Yang nggak terdata karena nggak sempat periksa berapa banyak. Allahu a'lam. Oleh karena itu orang beriman mengimani semua musibah yang terjadi merupakan takdir Allah. Nanti dalilnya kita baca ya. Sekedar kita pahami dulu. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa di balik musibah tersebut terkandung hikmah dan kebaikan untuk diri seorang hamba. Orang yang sudah terkena musibah pasti dia bisa ngambil hikmah. Betul nggak? Lebih apa bu? Lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih bersih, ya kan? Tapi juga setelah itu lebih bersemangat. Menata hidup ini lebih bersemangat karena sudah gelombang kehidupan dia alami itu, makin mendewasakan dirinya dan pastinya makin sabar. Ya. Sehingga ada ungkapan, oh iya, begini rupanya. Ada ayat yang gak asing lagi. Wa asa antak rawisayan bahwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oh iya, ada hikmahnya, ada kebaikannya walaupun awalnya penuh derita. Kan gitu. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa datangnya musibah itu disebabkan dosa-dosa yang telah dilakukan seorang hamba. Betul, musibah karena ulah sendiri. Nggak jaga prokes, nekat, nggak ada itu corona itu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru bicara pribadi, tapi lebih luas dampaknya mengenai orang lain. Dia nggak mau periksa, nggak mau diswab, padahal sudah ada indikasi, akhirnya makin parah. Masih untung tertolong, kalau tidak. Oleh karena itu ayat ini juga menyadarkan kita banyak sekali peristiwa itu terjadi karena ulah perbuatan manusia sendiri. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kemudian yang kelima, melihat penderitaan atau musibah orang lain yang lebih berat keadaannya dibandingkan diri sendiri. Oh, ternyata derita yang ku alami tidak seberat orang lain. Betul nggak? Apakah yang kita alami paling berat? Tidak, apalagi tadi sudah belajar ya, sudah belajar Qisasul Anbiya ya kan?
orang-orang yang ada di sekitar kita lah, yang kehidupannya lebih berat itu. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk lihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika kau tak lakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Jadi meremehkan nikmat Allah. Tapi kalau lihat ke bawah, aku bukan orang yang paling susah.